Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santriku semua. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di semester 2. Untuk pembelajaran TIK semester 2, kita akan terfokus pada cara menggambar, atau kita akan mencoba praktek menggambar. Tidak menggunakan buku tapi ya, kita akan menggambar menggunakan komputer atau laptop. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita menuju ke praktek menggambar itu, Ustadz akan jelaskan kembali secara singkat kegunaan keyboard yang kemarin di semester 1 belum sempat Ustadz ajarkan ya. Nah, kalian perhatikan ini ya. Keyboard digunakan untuk mengetik ya. Kemarin kan sudah ya kan, perangkat keras. Nah, keyboard digunakan untuk mengetik. Kita bisa mengetik huruf, angka maupun simbol ya. Bisa adik-adik lihat ya, di sini ada keyboard komputer, di sini ada keyboard laptop. Apa bedanya? Tahu nggak? Nah, yang pertama, kalau keyboard komputer ini ya, penggunaannya bisa kalian lepas waktu-waktu. Jadi kalau kalian ingin menggunakan komputer lain, ya kan, tidak menggunakan komputer A, ingin menggunakan komputer B, nah kalian bisa melepas keyboardnya sewaktu-waktu ya. Tapi kalau yang ini, gambar yang kedua ini, keyboard laptop, itu tidak bisa kalian lepas ya. Ini jadi satu dengan laptop. Kemudian selanjutnya adalah ada ini ya. Ini disebut sebagai touchpad. Nah, di komputer tidak ada touchpad ya. Sebagai ganti touchpad itu kita menggunakan mouse pada saat menggunakan komputer ya. Sebenarnya kalau laptop pun bisa menggunakan mouse ya, tapi ini di laptop sudah dilengkapi yang namanya touchpad sebagai pengganti mouse ya. Mouse kemarin apa gunanya? Untuk mengarahkan pointer, dan bisa juga digunakan untuk memilih suatu menu atau icon ya. Ini di penggeraknya ini ya. Kemudian kalian bisa geser jari kalian ya, di sini ke kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya. Kemudian ini ada klik kiri, ini ada klik kanan. Kalau scroll Ustadz, nah sebenarnya di sini juga ada ya menu scroll di sini. Kalian tinggal tekan 2 kali klik, 2 kali tahan, kemudian geser ke atas dan ke bawah. Fungsinya sama dengan mouse ya, touchpad itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini adalah tombol-tombol yang ada pada keyboard. Yang pertama dari sini saja ya. Nanti penjelasannya bisa kalian baca sendiri di buku ya. Halaman berapa ya? Nah, bisa kalian baca sendiri di buku paket TIK ya. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tombol caps lock. Ya, tombol ini digunakan untuk mengubah atau membuat huruf menjadi kapital ya. Contoh ya, saya akan coba. Saya sudah siapkan ya program untuk mengetik, namanya Microsoft Word. Kalau di buku di situ program untuk mengetiknya adalah WordPad. Sebenarnya sama saja ya. Kalau WordPad itu lebih sederhana. Sekarang saya gunakan Microsoft Word. Ukuran hurufnya saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Perhatikan tombol caps lock. Saat saya tekan tombol caps lock, biasanya otomatis kalau di Word itu huruf pertama selalu besar ya. Meskipun kita tidak menggunakan caps lock, jika kita tekan spasi, nah otomatis akan menjadi besar.
Nah, sekarang di sini ya, saya akan mencoba menggunakan fungsi dari caps lock ini. Jika kalian tekan ya caps locknya, di sini ada 3 indikator ya. 6 lock ini untuk indikator angka, caps lock untuk indikator caps lock ini ya. Kemudian di sini ada scroll lock untuk indikator geser ya. Jika kita menekan tombol caps lock untuk pertama kali, nah ini indikator lampu di sini ya akan menyala. Nah, saat menyala itulah hurufnya akan berubah menjadi besar ya. Kita coba ya, kita hapus dulu, kita tekan caps lock-nya. Jika sudah menyala, kalian tekan huruf A misalkan. Nah, itu ya. Untuk merubah ke kecil lagi, untuk merubah huruf menjadi kecil lagi, kalian tekan caps lock sampai indikatornya, indikator lampu ini ya mati. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tombol shift. Di sini penjelasannya, tombol shift itu adalah untuk mengetik simbol. Nah, kalian perhatikan ya, untuk mengetik simbol yang mana? Nah, di sini perhatikan ya, di atas angka 1 itu ada simbol kecil-kecil ya. Nah, di atas angka 5 ya ada simbol persen. Di atas angka 7 ada simbol dan. Di atas angka 9 ada simbol buka kurung. Nah, kemudian ini ada simbol sama dengan dan juga tambah. Di sini ada simbol tanda tanya, lebih besar, lebih kecil, titik, koma, garis miring. Nah, itu adalah simbol. Nah, cara menggunakannya adalah, nah, jika kalian ingin menggunakan tanda kurung, buka kurung, harus menekan angka 9 ya. Jika kalian tekan angka 9, yang terjadi adalah muncul angka 9. Tapi jika kalian tekan tombol shift ya, kalian tekan tahan bersamaan dengan menekan angka 9, yang terjadi adalah buka kurung. Gitu ya. Jadi shift-nya kalian tahan, tekan tombol shift tahan, kemudian pilih angka 9. Kalau ingin tutup kurung, tekan tombol shift tahan, pilih angka 0. Gitu ya. Untuk semuanya sama. Kalau ingin tanda tanya berarti di sini tekan tombol shift tahan, kemudian tekan yang ini ya. Jadi tombol shift itu untuk yang simbol yang atas-atas ini ya. Ini. Ya. Untuk yang ini. Lah, kalau ada yang simbol yang posisinya ada di bawah seperti titik koma, garis miring ya. Kemudian sama dengan ini ya, kalian tidak perlu menggunakan tombol shift, langsung kalian tekan tombolnya. Misalkan saya ingin menekan tombol sama dengan, tidak perlu menekan tombol shift gitu ya. Lanjut, tombol huruf. Nah, tombol huruf ini digunakan untuk mengetik huruf tentunya. Nah, ada banyak sekali ya, ada A sampai Z di sini yang disusun secara acak. Gitu ya. A-nya di sini, B-nya di sini ya. Selanjutnya adalah tombol angka. Nah, tombol angka tentunya digunakan untuk mengetik angka. Tombol angka ada 2, kalau di keyboard komputer itu ada 2 ya. Yang pertama adalah tombol angka yang posisinya ada di atas huruf di sini ya, angka 1 sampai 0. Kemudian yang kedua, tombol angka ada di sini ya. Sebenarnya sama saja, tergantung penggunaan ya. Kalau ini angkanya jadi 1 ya, lebih mudah jika kalian ingin memasukkan angka. Kalau ini modelnya horizontal ya, berjauhan. Kalau ini kan berdekatan gitu ya, tergantung penggunaan. Kalau ini cara menggunakannya adalah 6 lock ini harus nyala terlebih dahulu ya. Untuk menyalakan 6 lock
cari tombol yang namanya numlock ini, kalian tekan dulu ya. Kalau sudah ditekan ini menyala, ini bisa tombol angka ini bisa digunakan. Tapi kalau numlocknya belum nyala, kemudian kalian tekan angka ini, tidak akan muncul gitu ya. Selanjutnya tombol spacebar atau tombol spasi. Nah, tombol spasi ini digunakan untuk memisah kata ya. Tombol spasi ya, berguna untuk memberi jarak antar huruf. Tombol spasi juga berguna untuk memberi jarak antar kata gitu ya. Contohnya saya akan menulis kelas 1. Nah, kalau tanpa tombol spasi yang terjadi adalah hurufnya jadi 1 ya. Jadi 1 kata. Sebenarnya ini 2 kata ya. Nah, untuk menggunakannya kalian gunakan tombol spasi ya untuk memisah antar kata atau antar huruf. Gitu ya. Kelas 1. Tahu ini. Gitu ya. Itu gunanya tombol spasi untuk memberi jarak antar huruf atau antar kata. Selanjutnya adalah tombol enter. Ya, tombol enter digunakan untuk membuat baris baru. Ya, ingat ya, membuat baris baru. Contoh, perhatikan kursor ini. Kursor itu adalah tanda garis hitam yang berkedip ini ya. Ini disebut kursor. Perhatikan kursornya ya. Saya kasih contoh. Nah, kursor itu digunakan untuk tempat mengetik tulisan atau teks. Jika saya tekan enter, posisi kursornya akan berpindah ke baris bawahnya atau ke baris selanjutnya. Nah, jika kalian tekan enter lagi, posisinya akan berada di baris selanjutnya. Jadi tombol enter itu digunakan untuk membuat baris baru. Nah, di sini tombol di keyboard komputer, tombol enter ini ada 2 ya. Yang pertama yang besar ini ya. Kemudian yang kedua adalah yang kecil ini. Kegunaannya pun sama ya. Selanjutnya adalah tombol shift. Ini tadi sudah ya, ada 2 juga tombol shiftnya. Kenapa ada 2? Nah, ini untuk supaya kalian lebih mudah mencari ya. Shift ini digunakan ketika kalian ketika kalian menggunakan tangan kiri ya. Kalau yang shift kanan ini jika kalian ingin menggunakan tangan kanan. Sama halnya ini enter ini ya. Kemudian selanjutnya adalah tombol panah. Nah, tombol panah ini digunakan untuk menggeser kursor ya. Tombol panah. Nah, ini ya, tombol panah ada 4 macam. Yang pertama atas, bawah, kemudian kiri, kanan. Nah, ini ya, tombol panah atas digunakan untuk memindah kursor atas. Tombol panah bawah digunakan untuk memindah kursor ke bawah. Coba kita perhatikan ya. Di sini saya akan memindahkan kursor tersebut ke atas. Perhatikan kursornya ya. Ketika saya tekan tombol atas, kursornya akan pindah ke atas. Ketika saya tekan ke atas lagi, kursornya akan pindah ke atas lagi ya. Ketika saya tekan ke samping kiri, nah, kursornya akan berpindah ke kiri. Jika saya arahkan atau saya tekan kursornya ke arah kanan, kursornya juga akan berpindah ke kanan. Gitu ya. Selanjutnya, setelah kursor, ada tombol backspace. Nah, di sini tombol backspace itu ini ya. Nah, sebenarnya tombol backspace itu adalah yang ini ya, yang memiliki arah
ke kanan ini, garis lurus arah ke kanan ini. Fungsi dari tombol backspace itu adalah untuk menghapus, ya, tombol backspace menghapus satu karakter dari kiri kursor. Ingat ya, tombol backspace itu gunanya untuk menghapus satu karakter. Karakter itu bisa berupa simbol, bisa berupa huruf, bisa berupa angka, ya. Satu karakter di sebelah kiri. Misalkan kursor saya letakkan di sini, ya, di antara A dan S. Jika saya tekan tombol backspace, yang terjadi adalah huruf yang terhapus adalah sebelah kiri. Itu ya. Nah, misalkan saya arahkan ke kata paling akhir, saya tekan tombol backspace. Nah, huruf yang berada di kiri kursor akan menghilang, termasuk barisnya tadi. Jika kalian tekan backspace akan hilang atau akan terhapus. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tombol delete. Nah, mana sih tombol delete? Ini ya. Nah, kecil sekali. Di sini, ini adalah tombol delete. Gunanya apa? Tombol delete. Tombol delete itu digunakan untuk menghapus. Ya, bisa menghapus karakter, simbol, bisa menghapus karakter ya, berupa huruf, simbol, angka. Bisa juga menghapus suatu gambar, ya, dengan menggunakan tombol delete ini. Nah, tombol delete menghapus satu karakter di kanan kursor. Ya, kalau di kiri kursor tadi menggunakan backspace, kalau yang di kanan kursor menggunakan delete. Gitu ya. Nah, misalkan di sini. Ya, jika kita menghapus atau kita akan tekan tombol delete, yang terjadi adalah menjadi satu baris, karena sebelumnya tadi kita menggunakan tombol enter, otomatis tombol enternya akan terhapus. Gitu ya. Kita coba lagi menekan tombol delete, yang terjadi adalah huruf K atau huruf yang berada di sebelah kanan kursor akan menghilang. Gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Sementara sebelum kita masuk ke bab di semester 2 ya, kita refresh dulu, kita latih dulu jari-jari kita untuk mencoba mengetik menggunakan keyboard komputer maupun keyboard laptop. Nah, tugasnya untuk adik-adikku semua, silahkan kalian ketik ya biodata kalian, atau ini aja, tugas kalian adalah silahkan mengetik nama kalian dan juga kelas kalian ya. Untuk yang nama, contohnya seperti ini ya. Oh iya, yang belum saya jelaskan adalah tombol tab. Tombol tab itu ada di atasnya caps lock ini. Nah, untuk memberi jarak juga, tapi jarak yang sudah ditentukan ya dengan pengaturan. Nah, cara menentukan jaraknya ini ya, kalian klik tanda garis ini ya, ada angka 1, 2, 3 ini, kalian klik. Misalkan kalian klik di sini ya, maka jika kalian tekan tombol tab pada keyboard ya, jaraknya akan sampai di sini ya. Sini akan sampai ke sini. Kita coba ya. Nah, jika ini kita geser ke nomor 7, otomatis kursornya juga ada di garis ke-7 ini.
gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Misalkan nama siapa, kemudian kalian enter, kelas, kalian tab lagi, kelas 1 apa misalkan, kemudian nama ustazah atau ya nama ustazah yang mengajar atau nama pengajar, nama guru aja ya, nama ustazah. Sini ya. Nah, untuk merapikan titik 2-nya kan yang paling bawah ada di sini ya, berbeda sendiri ya. Untuk merapikannya kita harus menyamakan titik 2 yang ada di sini. Misalkan kita buat di angka 6. Berarti yang atas ya, untuk memindahkan kursor jangan lupa gunakan tombol arah ya. Nah, ini angkanya, kalian klik tahan, digeser ke angka 6. Ini juga sama ya, kalian klik dulu tepat di samping kiri titik 2. Nah, kalian ini klik tanda ini ya, kecil ini. Nah, ini ya, kecil ini kalian klik tahan. Kalian geser sampai angka 6 misalkan. Kemudian kalian lepas. Itu ya. Nah, selanjutnya ini bisa kalian warnai. Ya, caranya kalian blok, kalian seleksi. Cara menyeleksinya adalah arahkan mouse arahkan kursor di awal huruf, kemudian di sini ya, kemudian klik tahan, kalian geser. Klik tahan mouse-nya, klik kiri ya, kalian geser. Kalau sekiranya sudah kalian lepas, kemudian pilih font color ini, huruf A yang ada warna merahnya ini. Kalian pilih di sebelahnya ini ya, kemudian kalian pilih warnanya ya, gitu. Nah, gini ya. Nah, kalian buat seperti ini, kalian hiasi yang lebih bagus. Nah, misalkan pakai kotaan ini atau apa, terserah kalian ya. Ini pun juga bisa, segini saja sudah bisa ya. Kemudian jangan lupa untuk menyimpannya, atau langsung kalian foto. Kemudian tugas ini ya, kalian foto seperti ini pakai handphone atau smartphone kalian, kemudian kalian kirimkan ke Ustadz Rukan ya, dengan menuliskan nama dan juga kelas ya. Jangan lupa ya, dikerjakan sendiri. Tugas orang tua adalah mengarahkan kalian gitu ya. Kalau tidak bisa tanya ke orang tua ya. Kalau orang tuanya masih bingung, bisa tanya ke Ustadz Rukan gitu ya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.